فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya, kawan. Kajian kita dari tafsir surat Al-An'am. Kita masuk pada ayat yang ke-63. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yunajjikum min dzulumatil barri wal bahri." Katakan wahai Nabi, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan yang ada di darat? Tidak cuma satu, tapi banyak kegelapan. Kadzulmati al-lail, yang paling nyata jelas kegelapan malam. Wa zulmatus sahab, ini juga bisa gelapnya awan. Terbukti siang hari pun jika awan tebal menjadi apa? Gelap. Ya. Wa zulmatur riyah wal awasif allati yaltabisu fiha tariq, dan juga termasuk kegelapan di darat adalah kegelapan angin dan badai. Ya. Bisa menghilangkan jalan, membuat orang tidak bisa melihat jalan. Dengan adanya angin, badai, itu juga termasuk kegelapan di mana? Ipan. Begini. Kegelapan apa? Orang enak kali posisinya. PW. Apa PW? Posisi gue enak.
tegak-tegak kan badannya, tegak, biar tinggi kamu, tegak-tegak badannya. Yang bisa menyelamatkan seseorang dari kegelapan tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kegelapan darat, gelapnya malam, gelapnya awan, atau gelapnya angin dan badai. Wal bahri, dan juga kegelapan laut. Laut ditambah lagi dengan gelapnya ombak. Nah, dengan gelapnya ombak, terbukti di lautan yang dalam itu walaupun di atasnya air, tapi tetap tidak tembus apa ini? Cahaya. Iya kan? Di dasar-dasar laut itu gelap. Padahal yang menghalangi ini dengan matahari hanya apa ini? Air. Dan airnya juga bersih, jernih. Tapi karena letaknya yang jauh di dalam, tetap menjadi gelap. Ini kegelapan laut. Dan juga gelapnya ombak, dan seterusnya. Yang bisa menyelamatkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah suruh Rasul tanyakan kepada mereka, kalau mereka berada di kegelapan darat, ketika mereka gelap di darat, atau ketika mereka gelap di laut, maka siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Tad'unahu tadarruan wa khufyah. Kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri, menghinakan diri, menganggap diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tadarruan? Aifiz zahir. Nampak dari badan kalian, dari zahir kalian, kalian merendah dan merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berdoa. Wa khufyah. Dan kalian berdoa dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak mengeraskan suara. Suaranya tidak ada, dari badannya terlihat merendah dan merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebegitunya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diselamatkan dari kegelapan darat dan kegelapan laut. Kemudian kalian berjanji dalam doa kalian tersebut, lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan kami dari kegelapan ini, maka niscaya kami akan menjadi orang yang bersyukur. Janji kalian, kalau nanti selamat, nanti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahu yunjikum, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Katakan, wahai Nabi, Allah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan tersebut dan dari semua kesempitan. Bukan hanya kegelapan saja, bahkan dari semua kesempitan Allah yang akan menyelamatkan kalian. Summa antum tusyrikun. Kemudian tiba-tiba kalian berubah lagi jadi apa? Syirik. Tadi janji mau jadi apa? Syakir. Sudah selamat, balik lagi apa? Syirik. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ai kullil musyrikin billah. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ad-da'ina ma'ahu alihatan ukhra. Orang-orang yang berdoa bersama dengan doa mereka kepada Allah, mereka berdoa kepada sesembahan yang lain. Mulziman lahum, dengan cara mengharuskan kepada mereka, mengilzam kepada mereka. Dipaksa untuk mengakui, diilzam. Asbituhu min tauhid bima asbatuhu min tauhidir rububiyah. Haruskan mereka, paksa mereka untuk mengaku dengan apa yang sudah mereka tetapkan bagi Allah berupa tauhid rububiyah, alama angkaruhu min tauhidil uluhiyah, atas apa yang mereka ingkari berupa tauhid ilahiyah. Pakai senjata yang sudah mereka akui, yaitu tauhid rububiyah, untuk mengilzam, mengharuskan mereka mengakui tauhid uluhiyah. Apa senjatanya di dalam ayat ini? Rububiyahnya apa? Menyelamatkan. Mereka ngakui kalau yang menyelamatkan mereka dari kegelapan darat dan laut
Ketika mereka gelap pas di darat dan di laut, mereka sendiri yakin bahwasanya yang bisa menyelamatkan mereka satu-satunya hanya Allah. Maka disuruh Rasul SAW untuk membawa pengakuan mereka ini dan menjadikan pengakuan mereka ini sebagai senjata untuk mengharuskan mereka mengakui tauhid apa ini? Ilahiyah, tauhid uluhiyah. Lantas kalau kayak gitu, kenapa ibadahnya kok sama selain Allah? Kan yang menyelamatkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beribadahnya enggak pada Allah saja? Nah, dan ini banyak, sangat sering, selalu ini senjatanya ya. Tauhid rububiyah selalu dijadikan senjata dan alat dan tangga untuk meyakinkan mereka dan memaksa mereka mentauhidkan Allah secara apa ini? Uluhiyah. Man yunjikum man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri aisyada idihima, dari kesulitan-kesulitan keduanya, darat dan laut, wa masyaqqatihima, dan kepayahan-kepayahannya, wahina yata'azzaru aw yata'assaru alaikum wajhal hilah, ketika mustahil bagi kalian, yata'azzar, ini mustahil, ketika mustahil bagi kalian atau sulit bagi kalian sisi hilahnya, sisi jalan keluarnya, nggak tahu mau cari jalan selamatnya dari mana, sulit dan mustahil kalau mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun mengakui itu. Dengan kondisi kayak gini, mustahil atau sulit ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fad'una rabbakum, maka saat itu kalian berdoa kepada Rabb kalian tadarruan, dengan merendah, biqalbin khadi'in, dengan hati yang merendah, walisanin la yazalu yalhaj bihajatihi fid du'a, dan dengan lisan, tunduknya ini dengan hati dan dengan lisan yang senantiasa terus-menerus konsisten, yalhaj, enggak pernah berhenti. Musabarah, namanya yalhaj, sabarah, dia terus-menerus, ala hajatihi, di atas hajatnya dia, enggak pernah berhenti pengucapan apanya? Yang dia butuhkan. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan. Difahami ya kondisi dari kondisi seperti itu. Lisan ini enggak akan pernah berhenti untuk apa ini? Menyampaikan hajatnya. Enggak cuma sekali, ya sekali kan Allah sudah tahu tidak hajatnya kita. Sudah. Tapi dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi darurat, dalam kondisi hampir tenggelam, lisan ini enggak akan pernah apa ini? Berhenti. Sama kayak orang minta tolong. Selagi belum ada dapat pertolongan, selagi dia belum keluar dari kondisi itu, lidahnya akan terus apa ini? Mengucap. Iya kan? Seperti itu keadaan kalian ketika di lautan, ketika di daratan. Lisan kalian itu nggak pernah berhenti untuk menyampaikan hajat kalian fit doa, dalam doa. Wa taquluna wa antum fitil kalhal, bahkan kalian mengatakan dalam keadaan seperti itu, kalian janji la in anjana min hadza, kalau dia menyelamatkan kita dari hal ini, asyiddah allati waqa'na fiha, kesulitan yang kita terjatuh padanya, lanakunanna minasyakirin, janji kami akan menjadi orang yang bersyukur. Lillah, bersyukur kepada Allah, ay al-mu'tarifina bi ni'matihi, kami akan menjadi orang-orang yang mengakui itu adalah nikmat dari Dia semata. Al-wadi'ina laha fi ta'ati rabbihim, kami akan menjadi orang-orang yang meletakkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Alladzina hafizuha an yabdhaluha fi ma'siyati, dan kami akan menjadi orang-orang yang menjaga nikmat tersebut dari menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Ini janji mereka dalam kondisi apa ini? Sulit. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat setelahnya, qulillah yunajjikum minha, katakan wahai Nabi, hanya Allah yang akan menyelamatkan kalian darinya, wa min kulli karbin, dan dari setiap kesulitan, ay min hadhihi syiddah al-khassah wa min jami'il kurubil ammah, dari kesulitan yang khusus ini yang sekarang kalian berada di dalamnya, yang waktu itu kalian berdoa darinya, dan dari kesulitan-kesulitan yang lainnya secara umum. Semuanya pun yang menyelamatkan kalian adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kali ini saja Allah akan menyelamatkan kalian, bahkan dari semua kesulitan kalian Allah juga yang akan menyelamatkan kalian, bukan yang lain. Summa antum tusyrikun, kemudian kalian menjadi orang-orang yang berbuat syirik. La tafuna lillahi bima qultum, kalian tidak memenuhi janji kalian kepada Allah dengan apa yang telah kalian ucapkan. Enggak wafa. La tafuna, kalian enggak menunaikan, enggak memenuhi janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tansawna ni'amahu alaikum, kalian pun lupa dengan kenikmatan Dia atas kalian. Fa ayyu burhanin awdah min hadza ala butlani syirki wa sihhati tauhid, maka mau bukti yang mana lagi yang lebih jelas daripada ini atas batilnya kesyirikan dan benarnya apa?
tauhid. Masa ada yang lebih jelas daripada ini? Masa kurang jelas apa buktinya? Batilnya syiriknya kalian itu. Buktinya apa? Ketika kalian tauhid, kalian apa? Selamat. Ketika kalian syirik lagi, kalian masuk lagi di dalam apa ini? Kesulitan. Tauhid lagi kalian. Selamat lagi tidak? Selamat lagi. Lantas mau bukti yang lebih terang ini lagi daripada ini mau gimana? Masa ini saja buktinya nggak cukup bagi kalian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Buktinya pas kalian lagi sulit, pas kalian tauhid, doanya hanya kepada Allah, kalian apa? Selamat. Ketika kalian syirik, kalian tidak apa? Selamat. Masa mau bukti yang lebih terang daripada ini? Nggak cukup apa bukti ini? Jelasnya. Paham maksudnya? Nah, tidak ada bukti yang lebih jelas daripada ini atas batilnya kesyirikan dan sahnya dan benarnya apa ini? Tauhid. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari dua ayat ini. Dan ini terus ya Pak, dari awal surat. Ya, dari awal surat sampai sekarang isinya masih tentang apa ini? Tentang tauhid semuanya. Masih tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini sebagaimana yang kita nyatakan di awal bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Nah, kata ciri-cirinya sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat sering menceritakan tentang masalah apa ini? Tauhid, yang mana itu ciri-ciri ayat-ayat apa ini? Makkiyah. Faedah yang berikutnya, annal musyrikin yukirruna bi tauhidir rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah. Faedah yang berikutnya, takrir tauhidir rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Mengakui tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Takrir tauhidir rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Mengakui tauhid rububiyah mengharuskan tauhid apa? Uluhiyah. Kalau orang sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka konsekuensinya, maka tuntutan berikutnya adalah tauhid uluhiyah. Mau tidak mau dia wajib mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang punya rububiyah tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sifat rububiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya uluhiyahnya mereka, peribadatan mereka pun hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, yang bagi an yakuna du'a ala wajhi tadarru' wal khudu' wal istiqanah. Sepantasnya seseorang berdoa kepada Allah dengan cara merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya bagi seorang hamba ketika berdoa dengan cara merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menganggap diri ini enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu. Dengan cara merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna khufya, dan berdoanya dengan sir. Dan berdoanya dengan sir. Dengan suara yang pelan. Dengan suara yang rendah. Enggak sopan juga kalau minta dengan suara apa? Keras. Coba pengemis. Minta suaranya lebih keras daripada siapa yang diminta. Woi Pak, minta dulu Pak. Karena ada orang pengemis kayak gitu. Enggak kan ada orang juga mau ngasihnya. Kenapa? Lantang mulutnya. Iya kan? Terus sama apa ini padahal? Sama manusia ketika kita minta sesuatu kepada manusia. Kecil kemungkinan dikasih. Nah, tapi caranya bagaimana? Dia merendahkan apanya? Suaranya. Pak, tolong Pak, minta Pak. Pagi makin pelan suara, ini udah 3 hari gak makan, nggak ada suaranya. Pak, tolong Pak. Dengan cara merendahkan suara itu adabnya dalam meminta. Wa khufiyah. Tada'unahu tadarru'an wa khufiyah. Kalian berdoa kepadanya dengan merendah dan menghinakan diri, dan khufiyah, memelankan suara. Faedah yang berikutnya, annal musyrikin yalja'una ilallah wa yukhlisuna lahu fi syiddah. Orang-orang musyrikin mengikhlaskan doa mereka saat kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Saat itu mereka bertauhid. Doanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, enggak kepada yang selainnya. Orang-orang musyrikin yalja'una ilallah wa yukhlisuna lahu fi syiddah. Mereka berlindung dan mereka ikhlas dan mereka bertauhid dalam doa mereka dalam saat kesulitan. Orang-orang musyrikin mereka mengikhlaskan doa mereka dalam kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyrikuna bihi fir raha. Namun di saat lapang mereka kembali berbuat syirik. Namun di waktu lapang mereka kembali melakukan kesyirikan. Summa antum tusyrikun. Kemudian ketika lapang mereka kembali terjatuh dalam kesyirikan. Summa antum tusyrikun. Faedah yang berikutnya, kedustaan orang-orang musyrikin dalam janji mereka untuk bersyukur jika selamat. Kedustaan orang-orang musyrikin dalam janji mereka untuk bersyukur jika selamat. Kadzibul musyrikina fi wa'dihim bisyukri in anjahumullah. Dustanya orang-orang musyrikin dalam janji mereka untuk bersyukur jika Allah menyelamatkan mereka. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang ke-65 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.